Halo guys, selamat datang di channel YouTube Movility. Di sini gua akan membahas alur cerita film yang berjudul Werewolf. Film ini mengisahkan tentang peristiwa supermoon yang memicu mutasi gen pada manusia yang menyebabkan mereka berubah menjadi Sang Roger. Baik, tanpa banyak bekicot, mari kita mulai perdongeng ini. Dr. James Ananda yang membicarakan tentang peristiwa Bulpur alias bulan purnama. Dia menceritakan tentang kengerian dari Bulpur ini dan dia mengatakan bahwa Bulpur ini bisa terjadi setahun beberapa kali. Lalu dia meyakinkan kepada rakyatnya dia akan menemukan solusinya. Di sini Emma sedang merayakan ulang tahun ayahnya yang sudah meninggal dengan mata yang berbeling-beling. Lalu film Werewolves pun dimulai. Suasana di pagi hari, Paman Wesley sedang mempersiapkan sebuah perangkap listrik untuk melindungi rumahnya dari serangan serigala. Ketika Paman Wesley menyiapkan perangkap, ada pelurunya yang nyasar mengenai rumahnya. Lalu tetangga dari Lucy pun mengetuk pintu rumahnya yang ingin memberikan hadiah kepada Emma, yang bertujuan untuk menghibur Emma agar tidak terkena anxiety disorder. Untuk situasi di Supermoon ini. Dan Lucy pun memberikan hadiah timbal balik juga kepada Regent, yaitu semprotan merica untuk melindungi dirinya dari serangan serigala, serta memperingatkan kepada Regent untuk selalu tetap menghidupkan ponselnya. Scene beralih ke Paman Wesley yang menghampiri tetangganya yang menembaki rumahnya, dan tetangganya itu pun bernama Cody. Di situ pun mereka berdua mengadu bekicot. Lalu Paman Wesley pun memerintahkan kepada Lucy untuk memastikan agar jendela serta pintu-pintunya terkunci, serta memberikan sebuah aturan di antaranya, jangan membukakan pintu kepada siapapun, jangan buat suara apapun, jangan menarik perhatian, dan jangan ragu dalam sejenak. Lalu Paman Wesley pun mempersiapkan dirinya untuk pergi ke base camp ilmuwan, tempat di mana solusi dari Supermoon ini. Lucy pun memastikan perangkap-perangkapnya agar tetap aman dan tidak mudah untuk didobrak oleh Sang Roger, sembari menatap Emma dengan mata yang mendung dan penuh harapan agar baik-baik saja untuk mereka. Lalu Sim beralih ke Dr. James yang sedang berpidato untuk menyampaikan argumentasinya kepada penduduk agar tidak cemas bahwa Dr. James akan berusaha payah untuk mencari solusi dari Supermoon ini. Dan Dr. James pun sudah merencanakan solusi dari Supermoon ini, yakni sebuah tabir bulan yang dimana dapat menjadi penghalang dari sinar bulan ke DNA manusia yang diharapkan tidak dapat berubah menjadi Sang Roger. Dan Dr. James pun akan memulai uji coba tabir bulan ini di base campnya bekerja. Satu persatu pun dari subjek percobaan tabir bulan protektor Supermoon mulai masuk ke kandangnya masing-masing. 30 menit dari pencabutan kanopi pun segera dimulai. Rekan kerja dari Paman Wesley pun bergemetar dan Paman Wesley menguatkannya untuk tetap tenang dan optimis. Paman Wesley pun bersama rekan kerjanya memeriksa dari subjeknya masing-masing untuk memastikan agar tetap tenang, dan di saat Paman Wesley memeriksa dari subjeknya, ada yang terlihat sangat gemetar dan rasa ingin keluar dari kandangnya. Lalu ada peringatan dari Dr. James yang dimana 10 menit lagi akan dimulainya uji coba tabir bulan ini. Lalu waktu berjalan hingga 5 menit, peringatan tabir bulan akan dibuka. Hasil dari eksperimen tabir bulan pun gagal total dan semua subjeknya mulai berubah menjadi Sang Roger yang mematikan. Lalu Dr. James pun ikut berubah terkena paparan sinar bulan. Dan situasi di laboratorium sangatlah kacau. Rekan dari Paman Wesley pun tercakar hingga memuncratkan sebuah darah yang berlumuran. Paman Wesley, Dr. Ami, dan satu rekan kerjanya lari bersamaan dari aula untuk menyelamatkan diri. Lalu, di saat menuju suatu ruang aman, saat ingin membuka pintunya, akses Dr. Ami pun konslet.
Dan akhirnya terbuka juga pintunya oleh Paman Weasley dan mereka pun aman dari serangan Sang Roger. Akan tetapi rekan dari Paman Weasley pun wafat dikarenakan sudah terlalu lama keluarnya kucuran darah. Dan serigala ganas tersebut berkeliaran ke sekitaran rumah Cody dan Lucy Marshall. Di tengah perbincangan Dr. Weasley dan Dr. Amy yang membahas tentang formula, Dr. Amy memberontak untuk mengambil formulanya di tempat aula. Tetapi Dr. Weasley pun sudah mengatakan bahwa formula yang kita buat itu sudah gagal total. Dan satu-satunya formula menurut Dr. Weasley adalah senjata api. Serigala pun menghampiri rumah Cody serta melemparkan barang ke rumah Cody hingga menjebolkan dari jendelanya rumah Cody. Cody pun terpapar cahaya sinar bulan dan menjadi Sang Roger. Lalu Dr. Amy dan Dr. Weasley pun menuju ruang penyimpanan senjata dan mempersiapkan senjata apinya serta Phase Level 3 untuk attacking and protecting dari serangan serigala. Lalu Dr. Weasley pun menelpon Lucy untuk meninjau kondisi Lucy saat ini. Dr. Weasley pun memberikan informasi bahwa dia akan datang ke rumahnya ketika saat menelpon. Rajan pun, teman dari Lucy, mengebuk-gebuk jendelanya sembari minta tolong dari serangan serigala. Lalu Dr. Weasley pun memerintahkan Lucy untuk tidak membukakannya pintu karena khawatir serigala tersebut mempunyai skill lainnya, yakni skill menduplikat diri dari subjek yang ingin ditentukan. Lalu Lucy pun menangis dan melihat kamera CCTV untuk mengecek keadaan dari Regent temannya. Dan boom, dia diterkam oleh serigala dan tak terselamatkan. Lalu naasnya lagi ketika saat menelpon, Dr. Weasley tertabrak sebuah bus entah dari mana asalnya yang mengakibatkan Dr. Amy dan Dr. Weasley terjadi sudden kecelakaan. Setelah keluar dari mobilnya yang tersungkur balik, Dr. Weasley dan Dr. Amy pun segera menuju terowongan untuk melanjutkan perjalanannya. Di saat keluar dari terowongan, ada Sang Roger sedang mengabruk-ngabruk sebuah mobil. Lalu Dr. Weasley pun dan Dr. Amy memikirkan sebuah ide untuk melewati Sang Roger. Lalu mereka pun melewati Sang Roger dengan cara membelakangi mobil-mobil yang berserakan. Di saat di tengah perjalanan, Dr. Amy dan Dr. Weasley pun terperangkap dengan kondisi di kiri Sang Roger, di kanan Sang Roger, dan di belakang Sang Roger. Dan di depan sebuah tembok. Lalu mereka pun mengendap-endap ke bawah untuk mengumpat di bawah kolong mobil. Dikarenakan Sang Roger sudah mulai mencurigai mobil yang disendatkan Dr. Amy dan Dr. Weasley. Dr. Amy dan Dr. Weasley pun merasa sudah aman untuk keluar dari kolong mobil. Maka mereka keluar dan memastikan sekitar, namun naasnya alarm dari Dr. Weasley berbunyi. Dan ya, Sang Roger pun mulai melirik mereka dan ingin menerkam mereka. Lalu mereka pun lari dari danger tersebut. Di saat mereka mulai kebingungan untuk berlari kemana lagi, maka muncullah cahaya kelap-kelip dari sebuah lampu dan mereka pun menuju cahaya itu. Cahaya itu membawa mereka menuju tempat yang sangat aman. Di saat sudah memasuki tempat tersebut, muncullah seorang bocah kecil. Bocah kecil itu menyuruh kepada mereka untuk mengikutinya tanpa pikir panjang. Dr. Amy dan Dr. Weasley pun mengikuti bocil itu. Dan itu adalah sebuah perangkap. Amy pun ditodongkan sebuah pedang samurai oleh seorang yang misterius yang menanyakan tujuan Dr. Amy dan Dr. Weasley. Lalu Dr. Weasley pun menjawab bahwa tujuannya hanyalah untuk menggunakan terowongan yang dimiliki sang misterius ini untuk jalan menuju ke rumah keluarganya. Scene beralih ke Lucy Marshall yang sedang mengecek kamera CCTV
Lucy Marshall pun kaget. Kapten dari Sang Roger membuat sebuah organisasi dan menyampaikan sebuah argumen pada Roger lainnya untuk menaklukkan para manusia. Kembali ke Dr. Amy dan Dr. Wesley, mereka sudah masuk di terowongan. Lalu ketika mereka berjalan dan di perjalanan mereka terhalang dengan sebuah pagar besi yang sangat kokoh. Sang Roger pun datang dari belakang mereka secara tiba-tiba dan terjadilah baku hantam antara Sang Roger dengan Dr. Amy dan Dr. Wesley. Beruntung Dr. Wesley pun memenangkan perkelahian itu dengan cara menusuknya menggunakan besi panjang. Amy pun kembali melanjutkan perjalanan dan mereka sudah keluar terowongan itu. Di saat keluar terowongan, mereka melihat minimarket. Lalu mereka menggunakan terpal mini agar terlihat samar oleh Roger-Roger yang berpatroli 86 di malam hari. Scene beralih ke Roger-Roger yang mengiringi rumah Lucy dan menyadari bahwa ada CCTV di rumah Lucy. Dan ya, CCTV Lucy pun hancur lebur oleh Sang Roger. Wesley dan Amy pun istirahat sejenak sembari menatapi pandemi yang terjadi saat ini. Mereka menyimpulkan solusi untuk melawan dari pandemi ini adalah terus melanjutkan hidup dan pantang menyerah. Lalu Sang Roger berusaha untuk merubuhkan pohon yang ada di dekat pagarnya guna untuk merusak pagar listrik rumah Lucy Marshall. Lucy pun segera mengambil shotgun miliknya untuk membunuh Sang Roger, tapi siapa sangka Sang Roger pun terinjak jebakan ranjau di saat memasuki halaman rumah Lucy. Dan itu adalah demo pertama dari Sang Lucy Marshall. Ketika Wesley dan Amy melakukan perjalanan lalu mereka bertemu dengan pertempuran antara geng manusia dan geng Roger. Wesley dan Lucy pun menghampirinya, namun naas, di saat mereka menghampiri gangster itu salah satu dari gangster tentara pun tewas. Wajahnya dirauk oleh Sang Roger. Peperangan pun terus dimulai. Sang Roger pun membuat lingkaran di mana Wesley, Amy, dan Tara terperangkap. Dari lingkaran itu, lalu Wesley dan Amy mempunyai ide untuk membunuh Roger-Roger itu dengan cara Amy sebagai subjek perhatian terhadap Sang Roger dan Wesley akan menuju mobil Branco untuk menembaki Roger-Roger itu. Amy pun memulai aksinya. Lalu Dr. Wesley pun segera bergegas menuju mobil Branco yang kosong itu untuk menembaki Roger-Roger itu dengan auto aimnya. Ketika Roger-Roger sudah mulai berkaburan dan situasi sudah mulai aman, Paman Wesley pun meneriaki Amy untuk segera masuk ke mobil Branco. Ketika Amy sudah sampai di depan pintu mobil Branco, Amy diculik oleh Sang Roger dan Amy pun tewas. Wesley pun bersedih dan segera melanjutkan perjalanan dengan penuh kedukaan. Sang Roger pun mulai menjebolkan rumah Lucy. Lucy pun menembakinya sehingga peluru Lucy pun habis. Lalu Lucy menggunakan alternatif lain menggunakan pisau. Lucy pun mengambil sebuah semprotan racun untuk senjata Emma karena Lucy sudah menyadari bahwa Sang Roger akan mulai masuk ke rumahnya. Sang Roger pun sudah mulai masuk ke rumah Lucy. Suasana di rumah Lucy pun semakin menggadu-gadu serta diiringi dengan jeritan ketakutan dari Lucy dan Emma. Bersyukur Dr. West pun sudah tiba di rumah Lucy dan mengklaksonkan mobilnya untuk menarik perhatian dari Sang Roger.
Dan battle pun terjadi. Wesley menabrak sang Roger dengan mobilnya. Sang Roger mulai menghampiri keberadaan Lucy dan Emma, tetapi Roger mengendus bau badan dari Emma, sehingga Emma pun harus menyemprotkan gunspire-nya ke sang Roger untuk memprotect dirinya. Akan tetapi, Lucy tidak tinggal diam. Dia segera menyerang Roger untuk menolong Emma. Wesley pun sudah mulai tersadarkan setelah mulai keluar dari mobilnya yang habis tertabrak tembok untuk menjumpai Lucy dan Emma. Mereka pun dengan penuh rasa haru dan gembira. Wesley pun menanyakan peluru dan senjata. Apakah masih ada? It's been a busy night. Lalu Emma menjawab sudah tidak ada, namun di sisi lain sang Roger masih ada yang hidup satu. Dia belum mati dari tabrakan mobil bobrok. Maka Wesley pun mulai berpikir untuk melawan serigala itu, dan paman Wesley mempunyai ide yang sangat ekstrim, bahwa dia ingin merubah dirinya menjadi sang Roger. Sebelum dia menjadi Roger, dia memberikan sebuah pesan-pesan moral terlebih dahulu kepada cucunya Emma, untuk menjadi kuat di saat sudah menjadi dewasa nanti seperti ayahnya. Lalu Lucy pun melarang pamannya untuk menjadi Roger, tetapi tidak ada pilihan. Paman Wesley bersikeras untuk menjadi Roger agar mengakhiri pandemi ini. Paman Wesley pun mulai keluar ke halaman menjumpai Roger satu-satunya yang masih hidup untuk battle bersamanya. Paman Wesley pun mulai menatap cahaya bulan dan dia mulai berubah menjadi sang Roger. Setelah Wesley memenangkan battle-nya, Lucy dan Emma pun mulai panik karena Roger Wesley menghampiri Lucy dan Emma. Maka Lucy bertindak untuk menyembunyikan Emma sembari memberikan peringatan untuk jangan berisik dan tetap menunggu hingga suara siren datang dengan nada yang terseduh-seduh. Lucy pun mulai lihat sekeliling, lalu dia melihat satu selongsong peluru yang dapat digunakan untuk menyerang Roger Wesley. Roger Wesley pun sudah masuk dan menghampiri Lucy. Dengan penuh tangisan, Lucy memohon kepada Roger Wesley untuk mengingatnya bahwa ia adalah cucunya, sembari menodong dengan senjata shotgun. Dan film Serigala pun tamat. Mereka pun telah hidup bahagia di era pandemi Supermoon. Oke, untuk alur cerita filmnya sudah selesai. Dan gue izin pamit undur diri. Don't forget to subscribe and like channel Movielity ini. Semoga kalian selalu diberikan opportunity cuan untuk kehidupan yang akan datang. Oke, gue Bebe. See you next time.